Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan pembelajaran bahasa Arab dengan tema mendalami ilmu nahwu melalui video. Pada pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas tentang alamatur raf'i, ciri-ciri i'rab rafa'. Marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada materi sebelumnya telah dibahas bahwa i'rab rafa' memiliki 4 ciri, yaitu dhammah, waw, alif dan nun. Adapun dhammah di sini adalah merupakan ciri asli dari i'rab rafa'. Dan i'rab ada 2, bisa i'rab muqaddar, bisa i'rab dhahir. I'rab perubahan harokatnya jelas secara kasat mata, ada ya secara kira-kira. Sehingga ketika tanda rofa'nya adalah dhammah, kita bisa mengatakan wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun atau dhammatun dhahiratun. Tapi ketika i'rab rofa'nya salah satu dari 3 ini, misalnya non, maka kita mengatakan niyabatan. Contohnya wa alamatu raf'ihi nun, adapun ciri rofa'nya adalah nun niyabatan anid dhammati, sebagai pengganti dari dhammah. Makanya selain dhammah ini disebut sebagai pengganti atau niyabah dari dhammah. Selanjutnya, dhammah menjadi ciri i'rab rafa' pada 4 tempat. Pertama adalah pada isim mufrad, yaitu kalimat isim tunggal ya. Contohnya jaa rajulun, seorang lelaki telah datang, atau telah datang seorang lelaki. Rajulun, seorangnya, tunggal. Kataba Muhammadun, Muhammad telah menulis. Kataba Muhammadun, telah menulis. Siapa yang menulis? Muhammadun, Muhammad. Yang kedua adalah rafa' dengan dhammah, yaitu pada isim jamak taksir. Contohnya masajidu, beberapa masjid, buyutun, beberapa rumah, ar-rijalu, para lelaki. Jamak taksir adalah isim jamak yang tidak beraturan, perubahannya dari mufrad ke isim jamaknya itu tidak beraturan, sehingga bentuknya berbeda-beda. Masajidu, buyutun, ar-rijalu. Yang ketiga adalah pada isim jamak muannas salim, yaitu kalimat isim jamak yang mempunyai arti perempuan banyak dan diakhiri dengan alif dan ta, bentuknya sama. Mu'minatun, muslimatun, as-solihatu. Dan yang terakhir adalah pada fi'il mudhari' yang belum bertemu dengan sesuatu, masih asli, seperti yansuru, yadribu, yaftahu. Adapun yang dimaksud sesuatu insyaallah akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita masuk pada ciri i'rab rafa' selanjutnya, yaitu waw ya. Waw di sini menjadi ciri i'rab rafa' fi maudhi'aini, pada 2 tempat. Pertama adalah fi jam'il mudzakkari salim, yaitu pada isim jamak mudzakkar salim. Apa itu? Yaitu isim yang mempunyai arti lelaki banyak dengan ditambah waw dan nun, atau ya dan nun pada akhir isim mufradnya. Jadi jamak mudzakkar salim ini bentuknya sama ya, karena beraturan, beda dengan jamak taksir. Beraturan maksudnya di sini adalah untuk merubah dari isim mufrad ke isim jamak adalah ditambah waw, nun, atau ya dan nun pada akhir isim mufradnya. Ciri rafa'nya dengan menggunakan waw ya. Contoh isim jamak mudzakkar salim adalah az-zaiduna, beberapa atau para zaid telah datang. Jadi asalnya di sini zaidun ya. Zaidun, seorang zaid, menggunakan tanda rafa' dhammah karena dia mufrad atau tunggal, zaidun. Tapi ketika menjadi zaiduna atau beberapa zaid, maka tanda rafa'nya adalah menggunakan waw ya. Zaidu, jadi waw. Wa alamatu raf'ihi waw. Adapun ciri rafa'nya adalah waw niyabatan anid dhammah. Waw ini sebagai pengganti dari dhammah. Kenapa? Li'annahu min jam'il mudzakkari salim. Karena zaiduna adalah termasuk bagian dari jamak mudzakkar salim. Adapun non di sini wan nono, non terakhir daripada zaiduna adalah iwadun anit tanwin, sebagai pengganti dari tanwin yang ada di kalimat zaidun. Nah begitu juga lafaz innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Di surah Al-Hujurat ayat 10,
Jadi al-mu'minuna asalnya mu'minun, seorang mukmin. Maka ditambah waw dan nun sehingga menjadilah jamak mudzakkar salim. Maka berbunyi mu'minuna, artinya para atau orang-orang yang beriman. Selanjutnya waw menjadi ciri i'rab rafa yaitu pada asmaul khamsah. Fil asma'il khamsah, yang pertama adalah pada jamak mudzakkar salim dan yang kedua adalah pada asmaul khamsah. Apa itu asmaul khamsah? Asmaul khamsah adalah 5 isim ya. 5 isim. Dan kalau sudah disebut 5 isim maka sudah pasti ini di dalam bahasa Arab, ilmu nahwu sudah pasti 5 isim yang dimaksud adalah abun, akhun, hamun, fudhu. Jadi ketika masuk dalam sebuah kalimat maka ini rofaknya ini dengan waw ditambah waw ya. Abun, ayah. Maka menjadilah ja'a abuka, telah datang ayahmu, atau ayahmu telah datang. Maka abu ya ditambah waw, abuka. Atau yang terakhir ja'a dzu malin, telah datang pemilik harta. Jadi ciri i'rab rofa'nya adalah dengan menggunakan waw. Selanjutnya kita pindah pada alif ya. Alif merupakan pengganti dari dhamma. Wa ammal alifu fatakunu alamatan li raf'i fi tasniyatil asma'i khassah. Alif menjadi ciri i'rab rafa pada isim tasniyah saja. Jadi kalau alif ini menjadi ciri i'rab rafa sebagai pengganti dari dhammah hanya pada satu tempat, yaitu pada isim tasniyah. Apa itu isim tasniyah? Isim tasniyah adalah kalimat isim yang mempunyai arti dua atau ganda dengan ditambah alif dan nun atau ya dan nun pada akhir kalimat atau pada akhir isim mufradnya. Ditambah alif dan nun atau ya dan nun. Nah, contohnya di sini isim tasniyah yang menjabati sebagai rafa, ja'az zaidani, telah datang 2 zaid. Jadi asalnya zaidun ya. Zaidun seorang zaid. Nah, ditambah alif dan nun maka menjadilah zaidani, 2 zaid. Jadi ini i'rab rafa'nya adalah alif ya. Adapun nun yang terakhir ini adalah sebagai pengganti dari tanwin yang ada di kalimat zaidun. Kalau kita i'rab ja'a fi'lun madin, ja'a adalah fi'il madhi, az-zaidani, adapun lafaz az-zaidani fa'iluhu adalah fa'ilnya daripada fi'il madhi sebagai pelaku. Marfu'un dia dirofakkan, wa alamatu raf'ihi, adapun ciri rofaknya zaidani al-alifu adalah alif. Niabatan anid dhammati sebagai pengganti dari dhamma li'annahu musannan karena az-zaidani adalah isim tasniyah. Begitu juga ya qala rajulani, 2 lelaki berkata. Jadi asalnya rajulun ya. Rajulun ini seorang lelaki tunggal ya. Menggunakan ciri dhammah di akhir, maka ketika 2 lelakinya berubah menjadi rojulani ya. Kalau satu qala rojulun, seorang lelaki berkata, tapi karena 2 maka ditambah alif, qala rojula ya, qala rojulani ya. Jadi ininya ini adalah sebagai pengganti dari tanwin yang ada di lafaz rojulun. Semuanya ini niabah ya, niabatan anid dhammah, pengganti dari dhammah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk pada ciri i'rab rafa yang keempat ya. Ciri i'rab rafa yang keempat adalah an-nunu, yaitu nun. Nun menjadi ciri i'rab rafa yaitu pada fi'il mudhari' yang belum bertemu dengan sesuatu ya. Tadi di awal sudah disebut sesuatu. Yang dimaksud sesuatu di sini adalah alif tasniyah, waw jama', ya mufrad muannas mukhatabah ya. Alif tasniyah adalah alif yang mempunyai arti 2 ya. Ini di kalimat fi'il ya. Kalau zaidani tadi itu isim ya. Sama-sama alif tasniyah tapi tadi adalah isim, kalau ini adalah di kalimat fi'il. Sehingga fi'il mudhari' yang seperti ini bertemu dengan sesuatu ini disebut sebagai af'alul khamsah atau 5 fi'il. Ciri rofanya adalah dengan adanya nun di akhirnya. Af'alul khamsah ini yang tasniyah, yang ketemu dengan alif tasniyah itu mirip-mirip dengan isim musanna ya. Cuman perbedaannya adalah kalau af'alul khamsah ini adalah fi'il, kalau isim musannan adalah ya isim ya, kata benda.
Kita lihat contohnya di sini, contohnya ya, yaf'alani, artinya dua lelaki sedang bekerja. Ya, ini adalah alif musanna. Yaf'alani asalnya yaf'alu, ditambah alif tasnia ya, ditambah ketemu alif tasnia yaf'ala, maka ditambah nun di akhir. Dia sebagai ciri rofa dari kalimat fi'il tersebut. Yaf'alani. Jadi kalau di i'rab yaf'alani, adapun yaf'alani adalah fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari' yang dirofa'kan, wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Adapun ciri rofa'nya adalah subutun nun, ada nun di akhir, niyabatan anid dhammah, sebagai pengganti dari dhammah, li'annahu minal af'alil khamsah, karena dia termasuk bagian dari af'alul khamsah. Nah, inilah yang dimaksud af'alul khamsah secara keseluruhan. Ada 5 fi'il ya. Yaf'alani, dua lelaki bekerja, ini alif tasniah. Taf'alani, kalian berdua bekerja, alif tasniah juga. Yaf'aluna, mereka lelaki bekerja. Taf'aluna, kalian lelaki bekerja. Ini adalah wawu jama'. Dan yang terakhir adalah ya muannas mukhatabah, contohnya taf'alina, kamu perempuan bekerja. Jadi yang ada di akhir fi'il mudhari' ini adalah yang dimaksud dengan sesuatu ya. Satu huruf sebelum akhir yang dimaksud sesuatu, adapun huruf terakhirnya ini adalah merupakan ciri rofa dari af'alul khamsah. Jadi 5 contoh ini ciri rofanya adalah non ya, di huruf terakhir. Adapun satu huruf sebelum huruf terakhir ini yang disebut sesuatu di kalimat fi'il mudhari'. Jadi apabila fi'il mudhari' belum bertemu sesuatu, belum ketemu satu huruf dari akhir ini, maka disebut fi'il mudhari' yang masih asli ya, atau belum bertemu sesuatu sehingga ciri rofa'nya dengan dhammah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya bahwa alif menjadi ciri i'rab rafa' pada isim tasniyah saja. Waw menjadi ciri i'rab rafa' pada 2 tempat, yaitu isim jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Adapun nun menjadi ciri i'rab rafa' pada af'alul khamsah atau 5 fi'il, sebagaimana contohnya masing-masing telah disebut pada pembahasan tadi. Baiklah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih karena telah menonton video ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa istiqomah mengikuti pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Walhamdulillahi rabbil alamin.